keempat itu Anda harus sudah bisa mulai ada hasilnya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga itu nggak usah bikin hasil. Itu yang keempat mulai kelihatan kok Bu, bisa kelihatan. Ya, yang penting satu hari jangan cerita cuma 2-3 orang, ya 5-6 tarik terus Bu. Ya, apapun ketemu orang yang penting cerita itu. Ya, oke. Di sini kok kunci, nanti kelihatan hasil. Ya, pokoknya konstan loh Bu ya. Aja sampai ada nganggur itu, ya. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Sing ngantuk-ngantuk, ayo. Boleh, ya habis ini Bu ya. Ayo. Jelaskan ke situ. Orang tuanya, ya. Maksud saya, ini kan waktunya sudah mepet. Saya tuh pengen itu begitu. Gimana caranya? Nanti teman-teman ya. Dari sini ambil. Ya, Anda sudah kepikir ke beban 30 hari itu sudah mepet. Mindset Anda lagi sekali lagi yang mengatakan itu, setuju ya? Cek Jowo. Loh, jelas aku ngomong kok. Cek Jowo Bu. Loh saya hari ini Bu nyantai Bu. Probolinggo sekarang pintu besi gak usah ditutup, bingung semua. Saya juga masih udah cari omset. Lihat nanti akhir tahun. Loh saya bukan referensi loh Bu. Enggak loh, saya kanvas loh nanti. Minimal startup, kelihatan nanti. Minimal startup. Ya enggak, sebenarnya Bu, banyak urusan soalnya Bu. Ya, enggak kuncinya Bu. Ya, ojo dipikir 30 hari itu mepet. Akhirnya lihat, Anda jadi beban enggak? Beban. Mau ngomong itu akhirnya berat akhirnya apa? Nggak lepas. Ini nggak lepas akhirnya apa? Nggak closing Bu. Ini santai aja. Ya, you do the best and let God do the rest. Itu camkan, itu benar. Tapi we do the best. Nanti maksudnya ya, massive action. Ya. Ketemu sama si mama papanya. Bukan dari si anaknya yang cerita, apapun juga ikut cari tahu gimana caranya bisa ketemu sama mama papanya. Iya. Misalkan orang tuanya di mana sekarang? Kendala nggak? Ada kendala nggak? Di sini kan? Enak juga. Di sini sudah beres. Tinggal Anda ketemu, cari waktu untuk ketemu. Ya. Ini kan mindset asuransi kan masih anaknya. Decision makernya di siapa? Anaknya atau mama papanya? Yang punya uang siapa? Orang tuanya kan? Tembusin. Enggak tembus ya nggak apa-apa. Ya. Iya. Ayo, aku ketemu sama papa mamamu. Bisa ketemu sama, ketemu sama. Ya. Saya dulu pertama kali saya di Semarang, saya ada tutupan 3 juta per bulan Bu. Dulu tutupan saya 300.000. Saya telepon sama Pak Editation. Bon, aku bareng ngono yo ya. Tahu jawabannya Pak Editation apa? Nek kon hoki, ya sik tekmu. Nek enggak, ya wis. Mangkel lho Bu saya Bu. Loh iya lho. Mangkel lho Bu. Terus saya teruskan ke anak saya Bu yang namanya Wibisono. Wibisono telepon saya. Sun ini kan perusahaan gede Sun, 5 juta saya masih ingat. Tahu saya bilang apa sama Wibisono? Ya aku nek gelem aku nek teko orang Surabaya Langkua be aku. Ngamuk lho dia sama aku. Itu Langkua. Saya sama video saya apa? Nek hoki. Tapi bersyukur. Sekarang saya Pak Wibi semua bersyukur. Semua Pak Edition bersyukur. Kenapa? Enggak closing Bu. Tapi di sini saya dipacu untuk berpikir. Jadi enggak closing loh. Pertamanya dulu apa? Hidupku kayak gini ya kurang ajar ini satu ada betul kan? Tapi satu sisi saya selalu berpikir apa? Ya apa caranya ben aku iso closing. Begitu ada yang kedua, ada yang ketiga. Hidup ini kan selalu ada Bu ya, rezeki ini ya Bu ya. Itu Bu. Saya tangkap. Saking mantelnya saya sehingga saya persiapan sampai matang. Artinya skill saya matangin Bu. Begitu ada kesempatan datang, saya ambil.
saya sudah siap. Orang lain lihat saya apa? Hoki. Nanti ya. Jadi saya nggak pernah percaya yang namanya hoki. Nggak ada hoki itu karena Anda memang the best, karena Anda sudah mempersiapkan diri secara matang. Itu ya. Oke Bu? Ya. Ayo Bu. Gini Pak, saya kan sudah pernah dari aku kan bawa beberapa gitu. Cuma akhirnya habis dari BOP mereka membuat teratur. Terus mereka kesulitannya di situ. Terus ada lagi semangat, maksudnya pengen closing kayak angkering gitu, pasta. Akhirnya dari pasta akhirnya terakhir kali dia. Berarti posisinya si agent ini belum fasta, belum AJI ya? Belum. Sudah itu atau angkering? Dia sudah ikut fasta 3 Hah? hari. Hah? Terus saya angkarin dia, maksudnya referensinya dia lumayan ya Pak. Heeh. Lalu itu di tengah jalan dia sudah bikin susahnya dulu, akhirnya dia lepas lagi seperti itu. Tahu kenapa Bu? Ya ini loh teman-teman. Kalau di sistem saya nggak pernah ngomong agent ini sebelum dia bisa presentasi ke lapangan Bu. Sehebat-hebatnya dia, sebanyak-banyaknya referensi atau anaknya orang kaya, even itu papa mamanya, saya nggak pernah bilang kamu closing. Enggak. Kamu harus ikuti sistem dulu, belajar presentasi dulu, menguasai produk dulu. Oke lah, nggak menguasai, tapi paling nggak dia produk knowledge tahu. Ibu ya. Setelah itu Anda bisa presentasi. Berarti kalau saya dengerin dia presentasi, saya dengerin presentasi ini nggak sekali 2 kali toh Bu, jutaan kali sudah kan Bu ya. Kalau saya dengerinnya merdu, berarti quality control saya pikir sudah pas. Artinya apa? Setelah ini apa Pak? Jalan, cerita. Berarti sebelum dia bisa presentasi, jangan sampai dia cerita. Ini kebanyakan agent bahayanya di sini. Belum bisa presentasi, sudah kesusu cerita. Lo bojone istrinya nek ndelok bener kok, karena apa ndak iso presentasi kok, apalagi orang yang mau diceritain. Jatuh-jatuhnya akhirnya apa Bu bilangnya? Susah ya orang prudensial ya. Wah, gak jodoh aku ya, dan lain sebagainya. Sering gak dengar kayak gitu? Itu karena dibikin sendiri masalah. Ya, ikuti sistem Bu. Saya tahu Ibu, wah, lihat ini referensinya gini. Enggak Bu. Percaya, kalau Ibu barengin, dia belum matang, jatuhin dia ke jurang. Ini menurut saya loh Bu ya. Gak benar. Ya, dia harus bisa. Ya Bu ya. Ada lagi Bu? Ya. Ayo teman-teman yang lain, jam 8 ini sampai jam 11 ini. Ayo. Gak ada pertanyaan lagi? Ayo Ji. Jelas ya. 150 lebih ya. Targetmu apa Ji? Startup enggak? Oh. Ya. Itu tidak sama uang ya. Terus teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ayo kita sharing-sharing, mumpung kalau misalkan ayo. Saya tanya boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Contohnya terjadi di tim saya, soalnya namanya kan mau saya mau saya pribadi udah oke, tapi kakinya yang 4 ini ada tapi nggak. Intinya sih kalau mau repot gimana? Solusinya seperti apa? Kalau kondisi seperti itu, solusinya kalau kondisi kurang 20 hari ini kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, menurut aku ya 30 hari itu bukan waktu sing pendek Sa. Coba, itu sing panjang. Artinya apa? Nek memang dia serius ya, mau nih area lo ya, rekrut sekarang. Rekrut besok suruh rekrut, cari rekrutan tidak susah kok semestinya. Kriteria rekrut seperti apa yang kemudian bisa membantu, karena otomatis kan butuh yang bisa cepat itu dulu. 30 juta itu berarti 2,5 juta pinggiro ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya? Ya 12 ya. 300 ribuan kan? 300 ribuan 12 orang. 12 orang kan? Iya kan? 12 nasabah, setuju ya teman-teman ya? Betul kan? Iya kan? Jalan ke lapangan, kan langsung di lapangan. Agentnya atau Agentnya enggak, masalahnya kalau agent baru tetap pasif dan bisa open mind, buka dulu San. latihan presentasi itu semua kan butuh waktu. Butuh
waktu kan. Kira-kira berapa lama sih? Ayo buka open-openan mau presentasi itu belajar presentasi berapa lama sih aja baru? 1 hari. Sehari toh. Agenku sing sekarang manajeri tempat dugem. Sing pagi, sing malam kerja sampai pagi. Belajar cuma 3 jam. Iso. Nek mau niat lo ya, presentasiku tuh pada angel. Aku bukan rekening biar aku sisi asisi angel. 3 jam iso. Pertanyaanku, ya apa caranya bikin orang ini mau, betul kan? Ini, ya Pak. Saya hari ini misalnya terlalu nge-push ke teman-teman. Loh teman-teman lo lihat saya juga masih pertama kali bikin apa? Sunjung ini kok kurang ajar, betul kan? Saya ini serba susah teman-teman, gitu loh. Tapi sekarang saya sadar benar sah. Aku sekarang nge-push orang, tak panggil sampai nangis. Semakin orang itu nangis berarti aku tahu poin paling bawahnya dia. Setelah itu besok nggak usah tak suruh jalan dewi. Pakai orang satu gitu. Ada satu orang datang ya aku wah aku gini ya nggak apa-apa tak panggil tak suruh ya. Ya pertama selalu aku diawali apa? Kamu puas nggak dengan kondisimu hari ini? Gak puas. Apa soalnya saya gini. Loh kok mama papamu semua bilang mama papaku misalnya nih teman-teman ya mama papa saya umurnya 50 lebih 60 lebih dan lain sebagainya. Misalnya Andi namanya di pikiran pakai utak musik waras. Selama ini kamu nyusah sama papa mamamu toh papamu umur 50 lebih mamamu baru 50 lebih metamit yang di umur orang tua itu paling sampai bilang belum lagi kondisimu itu sekarang kondisi kayak gini makannya nggak cukup dan lain sebagainya. Mau sampai kapan kamu urip kayak gini terus? Mau tak kamu melarat terus kayak gini terus? Lihat mau nyekolah anak adikmu nggak iso. Mau jadi apa kamu? Tak pepet. Gitu ya. Tapi aku ngomongin orang dua toh. Gitu. Kalau kondisinya orangnya nyaman, suamanya Ada sing puas, ada sing katakan pulang no. Iya. Terakhir aku gitu sah. Ya berarti Anda sudah puas. Percuma kan? Kalau puas kan kita mau ngongkek dia itu apa? Gak bisa gitu. Dia sudah puas dengan kondisinya kok. Sudah. Tapi aku yakin ya, gak ada orang yang puas. Even itu ingat waktu kita morfosis, aku ketua kelompoknya Hatoro jam kurang puas apa sih? Hidupnya kayak gitu, betul? Gordon dulu ngomongnya aku gini akhirnya apa? Ada klik nangis lah. Termasuk Pak Lausen Julius dan lain-lain. Setiap orang pasti ada apa-apa. Gitu loh. Ya. Sik 30 hari sih doang Mas. Doang ya. Ya, optimis pasti bisa. Nek kamu pikiran ndak bisa, wis ya itu selama itu kamu nggak bisa wis. Tutup, wis, buya, selesai wis. Ya. ada nggak kriteria orang yang harus direkrut untuk kondisi seperti ini ya nggak boleh seperti ini sih maksudnya good lah untuk direkrut Ya. konsumsi sendiri ya. Pertanyaan bagus. Jadi teman-teman, saya sendiri belajar rekrut ini banyak belajar sama Pak Kanhu. Ya. Dari sini saya modifikasi gimana caranya saya merekrut. Saya orangnya dari dulu tuh gak senang merekrut. Karena apa? Saya kalau merekrut orang, kalau orang itu sampai kerjanya nggak akan sama kayak saya, tak buat. Itu saya dulu teman-teman. Iya, nggak sama. Kerjanya sama saya, kulturnya nggak sama, kemauannya nggak sama, saya buat. Itu saya dulu ya teman-teman ya. Terus singkat cerita 2007 saya mulai. 2007 saya mulai bangkit, saya mulai pertama kali mencoba untuk personal selling dulu teman-teman. Tahu kan yang di Harum Muhammad kan? Aku maju di sini kan? Gak salah ada kamu juga kan? Dengan gayanya saya bilang saya pasti double Star Club Januari itu saya masih ingat. Teman-teman bilang apa waktu itu? Iya kamu tuh pinternya di Semarang, nggak mungkin lah kamu di Surabaya itu bisa. Saya kan nikah sama orang Sidoarjo ya teman-teman ya, cuma saya di Surabaya. Akhirnya akhir tahun saya double Star juga Moskow kepegang tangan. Nah dari sana aku pegang, berarti personal selling kuncinya aku bisa. Tinggal sekarang gimana caranya rekrut agent. Rekrut agent ada dua teman-teman, aliran kualitas sama kuantitas. Ya. Sekarang yang tak pelajari itu apa? Kuantitas. 2009 yang tak pelajari adalah kualitas. Saya ngerekrut saya bilang dengan PD-nya, nggak perlu banyak-banyak, saya cukup satu orang, Ko Andi, Kristiawan, Mojosari.
Dari satu orang saya rekrut, saya yakin pasti bisa mekar. Dan memang MG Mojokerto kan satu orang saya rekrut dulunya, artinya mekar. Hari ini kenapa saya kok mau soro-soro, payah-payah, susah payah ke Probolinggo teman-teman? Karena saya sendiri mau coba merekrut yang kuantitas. Coba kuantitas ini saya rekrut, terus saya kawinkan sama kualitas. Enggak gampang. Karena apa? Kuantitas itu berarti mereka punya peradaban itu masih level bawah, teman-teman. Pedagang buah, orang Madura bawahnya. Tapi ya puji Tuhan ada 1-2 orang ini sudah Bu Kanti, Bu Irma itu sudah jalan sendiri dan bisa ke Surabaya ikut AWS dan lain sebagainya. Ini Probolinggo loh teman-teman. Tapi belum dikatakan berhasil. Saya masih belajar, lagi belajar ini. Nanti kalau sudah belajar berhasil, pasti nanti kita share-share. Saya. Itu berkaitan dengan masalah penampilan mereka. Maksudnya penampilan atau ya istilahnya bahwa dari mereka itu berkaitan dengan siapa yang bisa buat jatuh jauh dari pohonnya, itu memang betul. Ada 2 sisi, performa sama prestasi. Kelihatan dia wujud visinya atau prestasinya dia. Ya. Nek kita ngomong masalah prestasi itu yang paling susah, San. Ya toh? Belum tentu seseorang leader itu prestasinya dia startup, double startup dan lain sebagainya. Setuju ya? Dan itu bukan berarti orang itu udah berhasil, sukses di sini. Ingat bisnis ini 2 teman-teman. Apa? Personal selling Anda hebat atau Anda punya tim kuat. Itu. Iya, ini bisnis ini. Dan kebetulan kita ngomong masalah Pandi yang Mojokerto itu dia penampilannya jelek, tapi untungnya satu sisi dia punya prestasi. Dia nggak boleh naik kalau dia nggak start klub. Itu prinsipku dulu, ya 2008-2009. Begitu dia start klub baru tak arahnya kemana? Ke klub. Cuma hari ini strategiku beda bisa. Aku sendiri mau merekrut kuantitas. Ya, oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ayo tanya. Oh, ayo. Ya. Apa ini memang ya cara manage ini ya apa tim? Cara apa ya nge-push orang nerima gitu ya berarti kan bilang. Nerima pengertiannya, nerima untuk sebagai nasabah atau aja? Dia tuh lebih fokusnya ke panggilan, dia ngomong panggilan itu ini ngajar, jadi dia lebih suka ngajar. Nah akhirnya tak rekrut karena dia tuh berpotensi dan dia punya referensi dia bisa. Dan ini ya kemarin kalau tutup sekitar 30 juta ya udah tutup, cuman masalahnya dia itu kurang ya apa ya, kurang klik. Nah itu ya apa ya, misalnya dia ngomong panggilan dia ngajar panggilannya dia ngajar dan dia ngoleksi juga. Terus punya keluarga, terus punya anak belum? Papa mamanya ada. Ya kamu belajar dari sisi kehidupannya dia, ikut dia sih, lihat kehidupannya dia itu gimana. Maksudnya? Untuk ngeklik itu kamu harus tahu sih alur ceritanya hidupnya dia itu gimana. Nah selama ini tuh dia dulu dari keluarganya ya lumayan nggak ada, terus akhirnya tutup, terus akhirnya dia tuh dari ngoleksi, itu akhirnya sambil cuma sambil mobil dan sambil ngoleksi, makanya dia ngomong panggilan gitu aja. Nah begitu sih mending kayak itu bisa tuh dia sebenarnya bisa, amat sangat bisa gitu, tapi dia belum kliknya tuh di situ. Dia kan itu Ya, karena dia merasa dari dia mengajar aja sudah income dia sudah ada dan bisa beli rumah dan lain sebagainya ya. Berarti dia ngajar bisa beli rumah itu income dia gede loh. Pasti dari ngajar. Meskipun dia pas-pasan, maksudnya aku ya tahu sih kehidupan dia itu ya pas-pasan sih, tapi dia tuh merasa puas karena panggilan itu memang kayak gitu. Kalau kemudian dia ngomongnya, kayak aku bukan itu dia kayak gitu sih. Cuma karena kalau tak suruh target dia tahun ini berapa itu ya dia ngomong 100 itu bisa. Cuman dia belum klik, cuman dia itu cara ngekliknya aja apa ya? Ya betul teman-teman. Nah, kita cuma ngomong kayak gini, saya bilang teman-teman target Anda berapa? Anda kurang 80 gini.
jujur ya, ini waktu saya mestinya kurang banyak, gitu loh. Nggak seberapa mengenal. Saya lebih senang itu apa? Kalau sering kumpul. Nah, Sering datang ke saya, sini apa? ya, sering datang masih. Kayak misalkan bapak saya bilang gini ya, saya sendiri juga nggak ngetas ke anunya dia. Nah, gampangnya kok Andi itu di Mojosari toko emas 2, bukan orang nggak ada duit, orang sih nggak ada duit. Nah, cuma aku ngetasnya satu kejelekanku itu apa? Kalau aku sudah mau orang itu mati-matian pasti orang itu ambil aku. Tapi akhirnya semua waktuku aku potensiku tak kerana ke satu titik itu teman-teman, yaitu dari dulu maupun S1 gitu ya. Cuma ini tak coba, aku setiap 1 minggu 3-4 kali mesti di rumahnya, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Akhirnya aku raket sama yang perempuan, aku raket sama anaknya. Dari sana aku masuk, tak ajak dia keliling, tak ajak dia ke calon nasabah ya. Begitu tak ajak sekali, dia lihat cara aku presentasi kok enak, dia seneng. Tapi aku gak ada beban teman-teman. Sampai suatu ketika dia bilang apa? Aku tak coba ya Sun. Berarti dia sendiri yang ngomong gitu. Berarti dia harus bisa presentasi. Aku gak peduli kok kamu punya referensi gede apa enggak. Kamu harus bisa presentasi. Karena ini pertama kali yang kamu berkenan sama nasabah. Betul ya teman-teman ya? Nyanyimu, kemerduan suaramu ini loh, presentasimu ini loh yang paling dinilai pertama kali loh. First impressionnya. Sampai akhirnya Pak Andi itu bilang apa? Bisa. Orang tua ya, kamu 50. Ternyata sungguhan aku datang, dia bikin nasabah, keteteran, gak bisa presentasi. Langsung tak tarik, tak bawa pulang. Tak bawa pulang ke rumahnya maksudnya ya. Tokonya tak suruh buka, tak suruh duduk. Kamu ambil aku presentasi sampai bisa. Jadi aku gandeng terus, karena aku yakin waktu itu orang ini pasti bisa. Gitu. Nah, kembali ke kamu. Kliknya dia, apanya dia, aku udah, kamu cerita gini toh, bagi aku dangkal ini informasi, aku sih gak ngerti gitu. Nek memang kamu ngerasa orang ini potensi banget, ya loh. Ayo, masuk ke hidup ini. Teman-teman tahu Pak Adi Nugroho? Adi Nugroho itu sekarang ini boleh dikatakan itu top leader ya, regional ya, Jawa Timur kan ya. Tahu nggak caranya dia gimana? Oh lebih gila lagi teman-teman. Rumahnya itu dibuka untuk agent 24 jam. Bahkan agentnya boleh tidur di rumahnya. Gila nggak teman-teman? Hasilnya ya sudah nggak usah ngomong ya pasti apa? Bagus. Mau dia sampai rela mengeluarkan spend waktu keluarga itu apa untuk agentnya kok. Omsetnya 3 miliar lebih loh teman-teman. Gila nggak? Gila loh. Nomor 1 dia. Nomor 1. Ya kita nggak terlalu frontal kayak gitu lah. Ya loh, nggak perlu lah. Ya. Iya, karena dia kan pikirannya kan mau ngeliat dari lesnya aku jiwaku mengajar ini aku cukup lah. Itu segini. Kayak memang ini memang dia orang gitu ya. Dia tuh dari situ dan itu kayak misalnya memang panggil itu di sini. Berarti kamu berarti lewat banyak lewat Saya bisa bikin keputusan itu dia memang di sana. Dia mau Tuhan itu Tuhan yang mana? Iya kan? Dia kan justified sendiri kalau dia bilang itu panggilan dari Tuhan gitu kan? Cing lain lagi tidak ada. Cari lagi nih cing lain. Oke cing lain. Ya. Aku paling alergi misalnya aku ke calon nasabah ya. Aku ini apa ya? Asuransiku aku habis ini atas. Menurut aku tak tinggal. Karena apa? Aku tidak mau misalnya keyakinan ini tak menurut keyakinan gitu loh. Aku bisa mau ngomong loh. Aku namanya mulut agent asuransi lah mana sih? Mau nganjurin dari sisi mana bisa gitu loh. Mak tidak bisa. Ya kan masih banyak sih lain. Nanti. Ya semangat cari semuanya. Iya ada istilah. Klik doi. Ya karena dia sering kumpul ambil aku aurai dia ke bawah. Jadi bukan auraku ke bawah jadi pedagang toko emas aku enggak. Nanti ya teman-teman ya. Aku sih harus narik dia untuk jadi agent asuransi.
Cara narik proses. Setiap kali aku datang, wayangnya seneng, tak sisipin. Dan dia lihat aku datang pagi sampai malam. Sampai sana dia buka toko Mas. Sik buka, tapi nyonyanya sih jaga, dikasih kamera. Sekarang canggih, pakai kamera, kasih kan dia dapat iPad dari Prudential ya itu ya. Wah, saya lihat ini rusun sekarang segini bagus itu. CC-nya sih mulus. Ya. Oke. Aku selalu bilang sama dia, lu buka toko emas gini, mau sampai kapan? Umur lu 50, 5 tahun lagi 55. Lalu kapan mau pensiun nih? Lu ngomong masalah sistem jalan. Namanya toko, nek nggak dijaga, ambil si pemilik. Mungkin 1 minggu, 2 minggu nggak apa-apa. Tapi nek sampai berbulan-bulan, apa sih terjadi? Banyak masalah. Aku selalu bilang banyak masalah. Lu tahu lah, pikir dibilang. Pelan-pelan, Pak Jokowi. Jadi apa? Oke. Satu lagi pertanyaan ya. Terakhir pertanyaan. Ada ya? Iya Pak. Mas Yusuf rekrut Pak Andi itu apa sebelumnya sudah kenal teman lama atau Enggak. Enggak. terus gimana bisa seharian di sana kok nggak bosan gitu? Pertama yang saya balik makanya gini Pak. Ya sama kan, agent kan? Bikin nasabah. Terus itu mari ngomong-ngomong gini ya. Besok lusa mau datang lagi. Ada nggak teman pikiran? Mati aku ngomong-ngomong hari ini. Betul ya? Sering nggak pikiran kayak gitu kan? Opo manis nanti tak ngomong lagi, betul kan? Saya prinsip saya aliran bebas Pak. Artinya apa? Otak saya mengalir apa adanya. Kalau saya pikir saya mesti udah ngomong gini nanti kalau gini, itu kan nggak jadi Pak. Saya datang, saya masuk, terus apapun juga. Mau ngomong udara cerah, langit biru, tembok warna putih, bisa lu dibuat ngomongan. Bisa. Flashback mengenai Kwandi. Iya. Kwandi itu pertama kali nasabahnya agent saya Pak. Singkat cerita dia masuk rumah sakit, dia akhirnya klaim rumah sakit Pak. Selesai diurus sama si agent saya ini Pak. Saya datang pun juga iseng-iseng. Begitu saya datang, saya lihat si Kwandi ini tipikalnya apa? Senang ngomong, gitu loh. Istrinya ngomong sama saya, daripada Koko ini iseng-iseng ngomongnya Pak ya. Daripada Koko ngomongannya musuh itu artinya ngomong ngalur ngidul, nggak ada anunya, kumpul sama yang orang-orang kampung dan lain sebagainya. Penting lah, suruh kerja budaya. Tak tanya, iya. Loh, kan itu udah bisa bikin ilustrasi loh Pak, awalnya Pak, yang bikin cuma istrinya loh. Nggak ngerti komputer, nggak ngerti apa loh, tapi hari ini sudah canggih dia Pak. Karena apa? Dia mau belajar, kuncinya kan di sana Pak. Bagi saya sih, saya dapat dua orang itu latar belakangnya gimana, yang penting apa? Mau belajar, ayo. Pasti sukses. Ya Pak ya? Ya. Ya, apalagi ini udah jelas? Ya. Ya wis teman-teman ya, jam 9. Nanti suatu ketika, ya, aku nggak minta banyak-banyak, aku minta yang ada di ruangan ini. Ya. Aku hafal loh Pak, satu-satu. Apalagi hafalan loh, ya. Aku minta tahun depan paling enggak Anda sudah sukses. Amin. Oke, setuju ya? Semangat pagi teman-teman. Ya, gimana? Dapat sharing dari kakek gitu. Luar biasa. Mantap ya, oke ya. Jadi beliau ini memang prestasinya patut diacungi jempol 4 ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke ini yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu ya. Jadi dari LIT yang Anda sudah ikuti selama 6 bulan, hasilnya seperti apa ya? Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama adalah nama-nama yang di bawah ini adalah nama-nama yang ya, Maria Angelia, Indraini, Tuti Sumiati, Sigit Indarto, Suparto, Daniel, Ari Gunadi, dan Nancy Danarti. Kita kasih close dulu. Karena selama ini adalah tidak ada case selama bulan Oktober. Gitu ya. Selamat tahun baru pertama. Oh bisa sampai nggak ada case itu kenapa? Terlalu sibuk rekrut tak? Seperti katanya Pak Samsul tadi ya, Pak Adi tadi ya. Soalnya mau dapat besar jadi dibentuk. Oh gitu ya. Apakah 24 jam itu habis untuk rekrut sampai tidak ada satupun case yang masuk ya?
Oke. Nah, teman-teman ini saya review ya. Jadi ini adalah kelompok yang menang di bulan Juni, bulan yang pertama kali kita adakan LIT. Kelompok yang menang yaitu kelompok ESCC. Ya, ada Yuliani, Nuke, Eli, Rahmat, Endrani, dan Mabel. Dan mereka mendapatkan sudah deh. Mereka mendapatkan total denda sebesar 3.410.000 kasih plus ya. Nah, uangnya akan ditransfer oleh Pak Kango. Tolong nanti salah satu perwakilan ini siapa ya? Yang hadir Yuliani ya, ketuanya ya. Bisa maju ke depan Ibu Yuliani untuk menerima ini perwakilan. Ya. Nanti bisa dibagi sesuai dengan anggota kelompoknya ya. Selamat ya, menang ya. Oke. Kemudian untuk yang pemenang bulan Juli adalah kelompok ESCC lagi. Wah, kelompok ESCC lagi ya. Oke, saya sebentar. Kelompok ESCC lagi ya. Ini waktu itu jadi bulan pertama itu disetujui satu pemenang. Tapi untuk bulan kedua kita ada peraturan baru yaitu by case dan by API. Ya, by case dan by API. Tetapi ternyata yang menang sama kelompok ESCC juga ini berdasarkan API dan berdasarkan case, jumlah case ya. Dan mendapatkan jumlah total dendanya adalah 4.200.000. Wow. Untuk perwakilannya saya minta Ibu Eli karena ini apinya yang paling besar, Ibu Eli. Ibu Eli ini apinya waktu itu paling besar, jadi dapat bagiannya juga saya yakin paling besar nanti ini ya, pembagian hasilnya ya. Selamat ya. Oke, untuk bulan berikutnya, bulan Agustus, yang menang dibagi dua karena ini by case dan by API ya. Ini adalah pemenang by API, kelompok Rumet 86 juta ya. Ini dibagi dua aja nanti ya, Istino sama Asmaranti. Kemudian ini by jumlah case ya, 12 case dan total denda yang dibagikan adalah sebesar 2.500.000. Ini nanti dibagi dua ya, dibagi untuk dua kelompok tersebut. Jadi nanti dibagi dua, kemudian nanti dibagikan berdasarkan ketua kelompoknya sendiri yang mengatur. Ya. Please, seingatku waktu bulan pertama kali ya, yang menang itu grupnya ini Indawati Moren ini ya. Oh salah. Salah, sudah direvisi salah. Karena omsetnya Moren setelah dimasukkan tetap di bawahnya kelompok ESCC. Jadi waktu itu kan perdebatannya case-nya Moren belum dimasukkan, tapi setelah dimasukkan pun tetap kalah kok. Ya. Oke, ini pemenang bulan Agustus yaitu Promet dan ESCC. Perwakilannya bisa salah satu sebentar saya panggil Pak Istino ya. Pak Istino bisa perwakilan untuk nanti tolong teman-teman yang menerima kertas, tolong kasih nomor rekening ke Pak Kandu setelah acara untuk besok ditransfer uangnya ya. Kemudian untuk bulan September, nah untuk bulan September kita sudah bagi kelompok baru karena sudah banyak yang tereliminasi. Jadi nama kelompoknya ganti nama binatang ya, waktu itu nama kelompok Raja Wali yang menang. Dan yang menang kelompok Raja Wali ini ada Maria, Andrani, Indrawati. Indrawati ini ikut kelompok yang menang terus ya, Ibu Indrawati. Ikut bagian terus dong. Agus Lama, Antunis, dan Elisa ya. Oke, menang dan mendapatkan totalnya sebesar 1,3 juta ya. Kasih Prof. Sampai Maria maju ini perwakilan penerima ini nanti dibagi ya. Dibagi yang hadir anggota kelompoknya. Selamat ya. Oke. Dan yang terakhir, nah ini ya, yang ditunggu-tunggu. Nah, sebelumnya saya mau ke production report dulu. Selama periode LIT bulan terakhir, bulan Oktober, ya, top agent by API adalah Maureen ya, kasih itu ya. Karena tinggal sisa tidak sampai 20 orang ya, akhirnya untuk bulan Oktober ini tidak dibagi kelompok, jadi per pribadi ya, top agentnya by API maupun by case itu per pribadi. Ternyata top agent by API adalah Maureen dan by case tetap Maureen. Jadi total hadiahnya semuanya sampai 20. Bisa maju ke depan Ibu Maureen untuk menerima secara simbolis. Ini uangnya nanti besok ditransfer sama Pak Kano ya. Bisa mungkin ada
Total denda yang diterima 1,480 juta ya. Dan si Istino juga 3 deh. Gini, masalahnya by case itu yang maaf ya. Sebentar. By case itu yang 3 ada beberapa. Tapi masalahnya yang Bisa. nah yang pakai CE-nya ya. Terus boleh nanya, Iya. kalau case pending itu yang batal belum masuk isu, apakah bisa jadi pemenang? Maksudnya gimana? Kan ada sebuah kelompok yang isunya itu FPI-nya itu ternyata pending, Oh, sampai sekarang belum isu. belum isu dan tidak jadi isu. Oh, oke. Apakah bisa jadi pemenang? Ya, karena kita lihat submit. Kita itu aktivitasnya. Ya. Kan pasti ada orang itu waktu dia closing, pasti kan motivasinya bukan cuma sekedar keluarganya. Pasti kan kok motivasinya dia kepengen juga. Nah, dia juga tidak berharap kesimpulan. Yang kita hargai adalah effort dia untuk mendapatkan kesimpulan. Ya. Oke, ini dari Pak Ando ada remote untuk Ibu Morin. Ya. Foto lagi. Tapi kan sama saya, sekarang sama Pak Ando. Ya, ini dapat. Itunya ditunjuk juga dong, Nggak suka ya. Tambahin not itu. Ya. Oke, kasih pas sekali lagi ya untuk Ibu Morin. Oke, selanjutnya, nah ini adalah laporan produksi ya. Jadi untuk selama bulan Oktober ternyata hanya 12 orang yang produksi dan yang lainnya ini tidak seperti yang tadi ya. Nah, ternyata teman-teman kan kita sudah sama-sama sepakat di awal program ini bahwa setiap bulan harus closing berapa? 5 case ya. Dan kalau nggak closing 1 case didenda berapa? 20.000. Dan ya, Ibu Ika di bawah itu paling pusing metani ya, angka 20.000 itu harus kemana ya kan dendanya itu. Ternyata yang sampai akhir periode ini dan uang 300.000-nya itu masih bertahan, ada sisanya, jadi nggak sampai habis. Itu hanya ini sudah. Oke, hanya 5 orang ini saudara. Kasih plus dong ya. Ini adalah 5 orang ini adalah yang lulus program LIT. Kenapa? Karena selama periode 6 bulan ini, 6 bulan 6 ya? 1, 2, 3. Oh, Suparno enggak, sorry. Kalau salah ya. Ini enggak lulus ya. 5 orang ini ternyata berhasil selama periode 6 bulan ini. Setiap bulan itu ada case sampai istilahnya uang 300.000-nya nggak sampai habis kemakan denda. Begitu ya. Jadi lulus di program LIT. Saya panggil masuk ke depan Ibu Morin. Kemudian Ibu Widiawati, silakan masuk ke depan untuk menerima piagam dari Ibu Widiawati, Bapak Edi Darsono dan Ibu Yuliani. Mari silakan. Kita kasih plus ya nih. Teman-teman kita berjuang ya, memperjuangkan dan menghargai program LIT ini sungguh-sungguh sampai mereka itu bisa mempertahankan uangnya 300.000 itu masih ada sisa ya. Walaupun sisanya itu tinggal sedikit-sedikit ya, itu tinggal 20.000, tinggal 60.000 dikembalikan. Kita sudah janji kalau dikembalikan ya kita kembalikan ya. Oke, ini berapa ya sama sisa uangnya ya, berapa itu? Disebutkan sisa berapa? Lumayan ya, sisa 80.000 ya. Ini kritis-kritisnya. Sisa berapa itu? Sisa 20.000 ya, masih sisa 1 case saja. Sudah habis. Indawati, sebutkan sisa berapa? 60.000 lumayan. Masih ada 3 case pending ya, masih sisa. Pak Edi sisa berapa Pak? Lagi sih Pak, lagi satu-satunya. 40.000 ya, lumayan. Masih beruntung ya Pak ya. Buat parkir 20.000 ya, sisanya Morik 20.000. Oke ya. Kalau Pak kan di tengah saya foto. Paling ganteng Pak Edi. Iya. Paling Pepet. Ya. Oke ya teman-teman, itu untuk untuk Bu Eli
piagamnya tulisannya berbeda. Jadi saya bacakan di sini, telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian program Leadership Intensive Training. Kalau teman-teman semua kata-katanya hanya seperti itu, tapi Bu Eli ada satu kalimat tambahan, yaitu dan mencapai peringkat unit manager pada periode Juni sampai Oktober. Jadi selama itu Bu Eli karena Oktober kemarin unit manajernya sudah finish semua, ya. Karena ini istilahnya cum laude ya. Alin. Oh ya, liburnya masih liburnya. Bapak Ejas. Ayo Pak. Besok. Oh iya. Senyum nih. Senyum. Kurang jauh. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, program LIT ini memang kita adakan khususnya untuk membantu teman-teman mencapai target unit manager ya. Ternyata ada satu yang lulus, puji Tuhan ya, jangan sampai nggak ada satupun yang lulus. Ya, yang lima tadi sudah mengikuti rangkaian seluruh program acara LIT dengan baik, sehingga akhirnya bisa mempertahankan uangnya 300.000 itu ada sisanya. Nah, teman-teman ternyata ya ada 3 orang dari teman kita yang hangus ya. Jadi uangnya 300.000 sekian itu 300.000 itu nggak kemana-mana gitu ya, nggak masuk ke denda, nggak masuk kemana-mana karena orangnya mengundurkan diri ya, itu 3 orang. Nah, sehingga sampai saat ini tercatat di saldo kami itu ada 1.135.000 yang belum dibagikan. Ya. Makan malam ini. Nah, ya, jadi tadi saya udah banyak berunding dengan Pak Kando. Ini uang ini mau dikemanakan ya? Kita udah berpikir keras, mau diginikan, digitukan. Uang ini diapakan, intinya bukan untuk kita leader, tapi dikembalikan untuk Anda peserta ya. Pastinya seperti itu. Cuma akhirnya setelah kami berdua berunding dan akhirnya kami putuskan bahwa kami memberikan penghargaan untuk mereka yang berhasil mempertahankan sampai ke garis finish mereka bisa mendapatkan piagam. Ya, jadi untuk 5 orang ini tadi akan kami bagikan 1.135.000 tadi akhirnya jadi berapa nih? 227.000 akan kami bagikan untuk setiap orang yang berhasil mendapatkan piagam. Jadi saya nggak ngapalin semua, tapi setiap orang yang merasa harusnya mendapatkan uang transferan dari Pak Kando nanti langsung lapor ke nomor rekeningnya ke Pak Kando ya. Kalau enggak nanti saya kasih nomor rekening saya ke Pak Kando. Oke, kira-kira teman-teman gimana? Senang nggak ikut program LIT? Senang ya, lebih semangat ya. Jadi teman-teman nanti next year mungkin kita adakan program yang mungkin sedikit berbeda tapi intinya sama. Anda coba arahkan semua agent di bawah Anda untuk bisa ikut. Oke, kita akhiri sampai di sini untuk acara program LIT dan untuk berikutnya waktu kurang 30 hari Anda fokus untuk mengejar target Anda ya. Kita akan tutup dengan doa mungkin ya supaya kita 30 hari ke depan bisa lancar. Oke, mari kita berdiri. Kita bisa berdoa dengan agama dan kita masing-masing. Saya berdoa dengan cara Kristiani. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur selama 6 bulan ini Tuhan kami sudah berjuang sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kami dalam mengikuti program LIT ini dan kami sudah mendapatkan semua hasilnya pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa hasil ini belum maksimal. Kami masih bisa lebih baik lagi Tuhan dengan pertolongan-Mu. Karena itu 30 hari ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat yang besar untuk kami. Terima kasih dan sebentar kami mau pulang. Tuhan sertai lindungi, berikan kami kesehatan Tuhan sepanjang 30 hari ke depan supaya kami bisa maksimal. Terima kasih untuk Pak Ali yang sudah memberikan sharingnya buat kami pada malam hari ini. Tuhan berkati timnya juga targetnya untuk sepanjang tahun ini. Terima kasih, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi.